Banyak Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagi Shalom, selamat hari Sabat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di tempat kediaman kita masing-masing di rumah. Sabat ini oleh karena kondisi dan keadaan sehingga saudara-saudara kita semua tidak bisa berbakti, beribadah secara leluasa. Harus sebagian harus beribadah dari rumah dengan mengikuti Zoom meeting ini, dan kita bersyukur sampai saat ini seluruh umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Ngawi, baik yang sementara berada di kota Ngawi maupun yang berada di luar kota, semua dalam kondisi kesehatan, sehat, diberkati dan sebagainya. Saudara-saudara, 10 hari berdoa. 10 hari berdoa adalah waktu yang baik, hari yang baik, hari-hari yang baik untuk kita gunakan menyembah nama Tuhan, berdoa, menyerahkan kehidupan kita semua. Ada begitu banyak janji dan kasih kuasa Tuhan yang dia serahkan, dia berikan cuma-cuma kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya boleh mengalaminya, boleh mendapatkannya dengan kasih sayang Tuhan dan kebaikannya bagi kita semua. Di saat 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid setelah kebangkitannya, dia bersama dengan murid-murid, dengan orang-orang percaya pada saat itu, dan dia hendak terangkat ke sorga. Dia kembali ke asalnya, dia pulang kembali ke tempatnya, yaitu sorga, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Dan dia menjanjikan kepada murid-muridnya, 10 hari kalian harus pergi ke Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 1, Yesus memerintahkan mereka harus ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bersekutu, berdoa, dan melakukan banyak hal. Yang intinya di situ adalah di dalam 10 hari mereka melakukan hal-hal yang luar biasa di mata Tuhan. Sehingga dalam Kisah 2, genaplah 10 hari, kecurahan Roh Kudus terjadi pada saat itu, sehingga para murid-murid bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain yang ada di sekitar mereka, yang bukan dari asal mereka, untuk memberitakan firman Tuhan. 2021 kita membutuhkan Roh Kudus, kita membutuhkan Yesus, kita membutuhkan Sang Immanuel itu bersama-sama dengan kita untuk memberikan kekuatan, menolong kita dalam hal melayani Dia. Bahkan di masa-masa sulit, saudara dan saya, kita senantiasa membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita semua. Hari yang ke-11 kita ini, pelajaran firman Tuhan pada saat ini yang diambil daripada pelajaran 10 hari berdoa pada hari yang ke-11. Pada hari yang ke-11, yang mana lebih menguatkan kita, lebih lagi menolong kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk tetap berharap, untuk tetap berserah kepada Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran atau renungan atau firman Tuhan pada saat ini dalam 10 hari berdoa, saya akan share dari sini, saya akan share screen dari sini, Bapak Ibu. Mohon waktunya tidak lama. Baik saudara-saudara, kita akan lanjut, yaitu dengan judul pembahasan kita pada Sabat ini. Judul pembahasan kita pada Sabat ini adalah menyambut kecurahan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kuduslah adalah bagian daripada kealahan Trinitas, daripada Allah kita di sorga, dan ini kita membutuhkannya untuk apa, saudaraku? Untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk memberikan kelepasan kepada saudara dan saya dalam menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Saat kita cemas, saat kita sedih, air mata berlinang dan sebagainya, Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita. Apalagi pada masa-masa sulit ini, corona yang melanda seluruh umat-umat Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan.
Roh Kudus juga akan membantu, menguatkan saudara dan saya untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah situasi kesukaran yang dialami oleh setiap manusia. Di sana ada umat-umat Tuhan yang memiliki beban berat. Di sana ada umat-umat Tuhan, ada orang-orang yang rindu untuk belajar kebenaran, belajar akan tentang Yesus, untuk sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Maka kita membutuhkan Roh Kudus membimbing kita, mengarahkan umat-umat Tuhan, agar apa saudaraku, dimampukan menyampaikan akan firman-Nya. Selama 9 hari kita telah berdoa memohon keajaiban Tuhan terjadi bagi saudara dan saya, dan itu banyak sudah dialami oleh saudara-saudaraku. Sebagai ayat tema kita dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku, ini adalah satu kerinduan yang dinyatakan dan mau melakukannya. Pada pelajaran sekolah sahabat kita yang barusan kita pelajari, yang mana Tuhan mau menggunakan Nabi Yesaya untuk menyatakan akan kebenaran Allah kepada orang Israel, mengingatkan kepada orang Israel untuk meninggalkan dosa mereka, mengingatkan orang Israel bahwa akan datang Sang Immanuel, akan datang seorang raja yang diurapi, yang akan membebaskan orang-orang umat-umat Tuhan, membebaskan orang-orang yang dari tekanan dosa dan sebagainya. Dan saudaraku, pada saat Yesaya sang nabi menyatakan dirinya untuk mau dipakai oleh Tuhan, maka apa yang dia katakan? Ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Ngawi yang Tuhan Yesus berkati, 2021 mari kita katakan, ya Tuhan, inilah aku, pakailah aku, utuslah aku, tolonglah aku, Roh Kudus yang boleh memampukan saya untuk hidup saya, diri saya digunakan membagikan kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang ada di rumah tempat kediaman Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Ngawi yang saya kasihi, Roh Kuduslah yang akan berkarya di dalam diri kita dan berkarya terus-menerus dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus yang selalu memberi tandanya kepada kita. Dan bagi saudara dan saya yang rela mau diubahkan, pertanyaannya, kita mau dirubah atau tidak melalui Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus tidak akan dengan kasar menanggap dan menyeret kita ke dalam kerajaan Allah, padahal Anda menolak, meronta-ronta, bahkan berteriak-teriak minta supaya dilepaskan. Pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang melembutkan, pekerjaannya yang selalu kita rasakan setiap saat. Jika kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, kepada Allah dan pekerjaannya dan misinya, maka apa ya saudaraku yang terjadi? Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita. Karena saat Yesus atau Tuhan kita Yesus Kristus yang mau terangkat ke sorga, Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa aku akan memberikan seorang penolong yang lain, penghibur, Parakletos atau Roh Kudus itu. Saudaraku jemaat Ngawi yang saya banggakan di dalam Yesus Kristus, 2020 mungkin ada hal yang kita lakukan tidak menyenangkan di mata Tuhan. Di tahun 2021 jemaat Tuhan, jemaat Ngawi harus benar sungguh-sungguh diubahkan, mau berubah dan mau diubahkan oleh Tuhan, dan mau untuk bekerja bagi Tuhan. Pengetahuan, bakat, kefasikan berbicara, setiap kemampuan wajar ataupun yang berkembang mungkin ada pada seseorang, namun tanpa hadirat Roh Kudus Allah tidak akan ada dalam hati kita. Tidak ada seorang pun orang berdosa yang akan dimenangkan untuk Kristus. Ingat saudaraku, hamba Tuhan Ellen G. White, apa yang disampaikan dalam testimoni for the church jilid 8 halaman 21-25. Saudara, walaupun saudara dan saya, jemaat Tuhan, jemaat Ngawi, walaupun engkau pandai berkhotbah, walaupun engkau pandai menyampaikan pelajaran sekolah sahabat dan sebagainya,
Tetapi ketika kita tidak tunduk dan dibimbing oleh Roh Kudus, tidak akan ada orang yang dimenangkan untuk Kristus. Dalam pengertian apa, saudaraku? Kita mau untuk dibimbing oleh Tuhan, kita mau untuk diatur oleh Tuhan, kita mau diarahkan oleh Tuhan, diarahkan oleh Roh Kudus. Karena itulah tugas pekerjaannya bagi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun saudara dan saya memiliki pendidikan yang tinggi dan sebagainya, tapi kalau tanpa Roh Kudus, semuanya itu sia-sia belaka. Tidak bisa untuk melakukan hal yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat umat-umat Tuhan, jemaat Ngawi, keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan, selalu berperang dalam hidup kita. Kadang-kadang keinginan daging ini cepat sekali untuk menjatuhkan kita, membawa kita di dalam dosa. Tetapi ada Roh Kudus, ada Roh yang selalu menolong kita, selalu membimbing kita, selalu menolong kita dan memberkati kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari hidup yang kita jalani setiap saat dan setiap waktu, di sana ada dosa yang selalu menghantui kita. Di sana ada perbuatan daging yang selalu melemahkan kita. Ingatlah sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita. Janganlah seperti As yang jatuh karena mencari pertolongan di luar daripada Allah, yang mengandalkan kekuatan manusia, yang lebih mengandalkan kekuatan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan lupa bahwa ada Allah yang jauh melakukan hal-hal yang lebih besar, yang dapat memampukan, menolong, memberkati saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saudara dan saya harus dapatkan, harus kita lakukan untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Karena tahun 2021 kita membutuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita tidak bisa melakukan sendirian. Kita butuh Roh Kudus. Yang pertama adalah doa yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa saat kita lemah, di saat kita jatuh, doalah yang dapat memampukan kita. Doalah yang dapat menolong kita. Doalah yang dapat memberikan kekuatan, melepaskan kita dari masa-masa kesukaran dan sebagainya. Untuk itu apa yang harus kita buat? Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita bosan. Jangan sampai kita malas dan sebagainya. Berdoa adalah kekuatan yang bisa kita buat, bisa kita lakukan. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Jemaat Ngawi yang Tuhan Yesus kasih dan Tuhan Yesus berkati, tekunlah di dalam doa. Tekunlah setiap saat. Jangan hanya berdoa di saat waktu-waktu yang tertentu. Berdoalah setiap saat. Berdoalah selalu tanpa melihat waktu, melihat jam, untuk kita menyesuaikan supaya kita berdoa. Di jalan pun berdoalah dalam hati. Di dalam pekerjaan saudara, berdoalah di dalam hati. Berdoalah setiap saat.
yang dapat memampukan kita, memberikan kelegaan, memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Jika juru selamat manusia anak Allah itu merasakan perlunya berdoa, betapa manusia yang lemah yang berdosa harus merasakan perlunya berdoa yang tekun. Kebahagiaan sejati, halaman 91. Yesus ketika hendaknya dihadapkan dengan kematian di Taman Getsemani, dia berdoa sebanyak 3 kali. Kenapa dia harus berdoa sebanyak 3 kali? Karena apa yang dia rasakan sangat berat. Itu artinya Tuhan Yesus tidak bosan. Hamba Tuhan Ellen G. White, dia mengatakan bahwa Sang Juru Selamat, anak Allah itu merasakan perlunya doa, pentingnya doa untuk melakukannya, untuk berhubungan dengan Bapa di sorga. Betapa manusia yang lemah, saudara dan saya yang lemah ini, saudara saya, kita harus berdoa dan harus merasakan perlunya berdoa yang tekun. Perlunya doa itu setiap saat dan setiap waktu. Karena apa saudara? Kita ini, saudara dan saya, lemah. Kita ini gampang sekali jatuh dalam dosa. Dan kita membutuhkan Yesus setiap saat untuk menolong saudara, membimbing saudara, dan setiap saat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat umat Tuhan, jemaat Ngawi yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kita di tahun 2021 ini mendapatkan Roh Kudus? Bagian yang kedua adalah jangan ada lagi niat jahat di dalam hati kita. Jahat itu bukan karena saat membunuh orang. Jahat itu bukan di saat membuat kejahatan yang berat di mata polisi, menceritakan orang lain, berdusta, berbohong, membenci, tidak suka dengan orang yang lain. Itulah jahat di mata Tuhan. Tapi saya percaya kita umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Ngawi, karena kita ini di kota Ngawi ini, umat-umat Tuhan, jemaat Ngawi adalah, atau kota ini atau daerah ini adalah umat-umat Tuhan atau saudara-saudara yang ada di Ngawi ini, yang selalu dikenal dengan Jawa halus, tata krama yang sopan santun dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak seperti yang melakukan kriminal-kriminal yang besar dan sebagainya. Saya percaya bahwa kita semua lakukan sesuatu yang baik sesuai firman Tuhan dan aturan pemerintah. Tapi ingat bahwa hal yang jahat itu bukan seperti bukan saya membunuh, mencuri, atau kriminal-kriminal yang lain. Tapi ingat, ada hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan ketika menyakiti orang. Itu dikategorikan bahwa jahat di mata Tuhan. Sehingga apa saudaraku, mau berkarya dalam Tuhan dalam pekerjaan di tahun 2021, jangan pernah ada niat jahat, sekecil itu pun dalam kehidupan kita. Amsal 18 ayat yang ke-23. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Betapa senangnya dan rindunya ketika kita ini dianggap sebagai anak-anak Tuhan dan disayangi oleh Tuhan, oleh karena hidup dan kesetiaan kita di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Bagaimana kita mau mendapatkan kecurahan Roh Kudus di tahun 2021? Yang ketiga adalah mintalah dalam nama Kristus, dalam Yesus. Kita tidak bisa minta di luar daripada Yesus. Kita tidak bisa mengandalkan di luar daripada Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa yang saudara minta pada saat ini? Keselamatan? Apa yang saudara minta pada saat ini? Perlindungan? Dibebaskan dari wabah ini, virus ini, dan sebagainya? Mintalah di dalam namaku, dalam nama Allah, di dalam nama Yesus. Dan apa? Dan aku akan melakukannya. Allah kita, Immanuel, Sang Immanuel itu, Jehovah itu, El Shaddai itu, dia akan melakukannya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Bapak Ibu, jangan sampai kita meminta segala sesuatu ini, jadi kita minta apa saja pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Jangan sampai kita menerjemahkannya seperti begitu. Ingat bahwa saat kita meminta dengan kesungguh-sungguhan, bukan karena hawa nafsu kita, keinginan kita dan sebagainya, tapi karena kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu kebutuhan mana yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan. Maka disitulah Tuhan akan menjawabnya, dan Tuhan akan berikannya. Kalau saya secara pribadi, saya butuh apa? Saya butuh perlindungan Tuhan. Untuk apa? Membebaskan saya, melepaskan saya daripada wabah corona ini. Ya, kita semua takut dan sebagainya. Kita tidak tahu siapa yang kena dan sebagainya. Tapi kita butuh Yesus, kita butuh Allah di surga. Saya berdoa supaya umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Ngawi ini jangan sampai ada yang kena. Saya berdoa jam 3 pagi, saya sudah bangun, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya berdoa, menangis, meminta Tuhan agar melindungi seluruh umat-umat Tuhan ini. Kalau saat saya dengar ada umat-umat Tuhan, jemaatku, ada umat-umat Tuhan yang bilang sakit, saya jadi sedih. Dan saya berdoa terus. Waktu saya pertama kali dengar Mas Abed sakit, Ibu Sri sakit dan sebagainya, terus Ibu Warsito sakit, saya berdoa sungguh-sungguh supaya mereka ini semuanya cepat sembuh. Dan saya berdoa untuk Tuhan melindungi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Ngawi ini. Kita meminta itu, saudaraku. Mintalah menurut kehendaknya. Ingat apa, saudara? Minta menurut kehendaknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jalani hidup kita setiap saat dan setiap waktu, meminta agar Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kiranya renungan singkat ini boleh menolong dan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Pada sabat ini, di tempat kediaman kami, rumah kami masing-masing, kami boleh bersekutu, berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus kami pada hari sabat ini. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan Engkau akan bersama-sama dengan kami setiap saat, setiap waktu dalam menjalani hari-hari hidup kami ini. Kami percaya sungguh bahwa firman Tuhanlah yang menghibur kami dan menguatkan seluruh umat-umat Tuhan. Untuk itu, jemaat Tuhan, jemaat Ngawi yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum engkau akan keluar daripada Zoom meeting ini, terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini terus kekal sampai Maranatha adalah harapan kita bersama. Haleluya, haleluya, amin.